Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Hari ini kita berjumpa ya. Hari ini membahas tentang untuk terkait dengan bimbingan KTI ya. Nah, untuk bimbingan KTI ya sebelum kita membahas ya apa saja yang harus disiapkan ya konsul bimbingan ya. Kita harus tahu dulu pedoman penyusunan karya tulis ilmiah ya. Khusus di semester ini ya. Ini sudah dapat buku semuanya ya. Oke ya. Di halaman ini ya ini sudah cukup ya. Nah, ini visi misi program studi ya. Ini nanti Anda sudah hafal belum ini visi misi program studi ya? Dihafalkan ya ini ya. Jadi visi misinya ya visinya menjadi institusi penyelenggara pendidikan ahli media kesehatan ya yang unggul dan kompetitif di bidang fisioterapi pediatri dan muskuloskeletal pada tahun 2035 ya. Ya ini misinya ya. Tujuan program studi ya pendahuluan. Batasannya ini sudah nggak perlu ya, ini dipelajari sendiri ya. Mungkin langsung ke teknisnya ya. Oke. Ini latar belakang. Oke. Ya, persyaratan ya ini sudah semuanya ya. Tata cara pengajuan judul ini sudah dikasih pembekalan ya. Penyusunan proposal, pembimbingan ya. Ya, jumlahnya ini ya nanti ya. Minimal dilakukan 4 kali saat penyusunan proposal dan 4 kali saat menyusun KTI ya. Ini jumlah minimalnya ya nanti ya. Jadi nanti ya harus diperhatikan ya. Nah, ini sudah mulai ke arah isi proposal ya. Jadi ada bagian awal, ada halaman judul luar, halaman judul dalam, halaman pengesahan, dan halaman daftar isi ya. Ini halaman judul, ya ini ya halaman pengesahan, halaman daftar isi. Bagian isinya nanti ada bab 1 ya. Ya pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, ya dan manfaat penulisan. Ya, bab 2 tinjauan pustaka mencakup kajian teori yang relevan, ya terus evidence base ya dan yang relevan sesuai dengan yang Anda ambil gitu ya. Yang ketiga karena ini proposal rencana pelaksanaan fisioterapi ya. Nah, pendahuluan ya nanti di dalam latar belakang masalah ya diuraikan secukupnya faktor-faktor rasionalitas ya melatar belakangi ya mengapa masalah itu perlu paparkan dalam suatu laporan karya tulis ilmiah ya. Ini penting ya. Bisa dimulai dari paparan tentang gambaran epidemiologisnya ya, permasalahan pasien ya secara umum dan yang terkait dengan gangguan gerak dan fungsi ya. Dalam penelantaran fisioterapi dan mekanisme pengaruh penelantaran fisioterapi terhadap problematika. Tentunya semua data yang pernyataan ilmiah yang dikemukakan di sini harus didukung literatur yang relevan ya. Oke, paham ya maksudnya ya yang saya omongkan ya. Ya, jadi gambaran ya epidemiologis ya. Kasusnya ya persentasenya ya ada di mana ya ibarat di Indonesia, terus di provinsi mana, terus kalau bisa di daerah tertentu. Terus masalahnya pada kasus tersebut tuh apa saja? Ya ada OA, tanda gejalanya nyeri, ya keterbatasan sendi, ya ada kekakuan, ya. Nah ini kan mengganggu dari aktivitas terkait dengan gerak dan fungsi, ya. Oke, siap, ya. Selanjutnya penelantaran fisioterapi, ya. Ya dari kasus gangguan tersebut, ya bisa ditanggulangi dengan TEN, ya, terus quadriceps band, ya, terus infrared. Sebutkan TEN, ya. Jadi pengaruhnya ya TEN diberikan pada osteoartritis knee ya
dapat ya menurunkan nyeri ya dengan mekanisme ya menurut Roni 2022 atau Roni 2000 atau Jen 2021 ya. Masih ingat ya di panduan ya, kalau dari buku ya usahakan 10 tahun terakhir, kalau dari jurnal ya 5 tahun terakhir ya dari 2022. Ya, cari sumber yang paling bagus ya, paling tahunnya sesuai dengan aturan ya. Oke, dari sini paham? Lanjut ya. Jadi dan mekanisme pengaruh penanganan fisioterapi dan problematika. Oke, tentunya semua data dan pernyataan ilmiah yang dikemukakan di sini harus didukung dengan literatur yang relevan ya. Jadi referensinya ya yang benar-benar ya sesuai dengan kasusnya ya. Usahakan ya ten pada osteoartritis ya, maka carilah referensi ya ten pada osteoartritis ya. Osteoartritis ini ya jangan nanti ya terus Anda bahas TNE ternyata penurunan nyerinya pakai apa? Parafin. Ya kan nggak nyambung ya. Ya, ten ya. Kalau secara umum ya bolehlah pakai ten ya secara umum. Tapi kalau sudah osteoartritis ya nanti fokusnya adalah penelitian sebelumnya adalah terkait dengan osteoartritis. Oke? Paham? Dari sini sudah cukup paham? Oke ya. Nah, besok mulai saat konsul ke saya, walaupun baru membuat bab 1, nah, literatur ya nanti sumbernya itu sudah dimasukkan ya. Jadi kamu ngambil dari sini sumbernya dari mana? Oh Pak, dari jurnal ini, maka daftar pustaka walaupun bab 1 itu sudah dilampirkan. Ya, sudah ditulis. Jangan nanti sudah selesai semua baru nyari daftar pustakanya, penulisannya ya. Nanti repot. Ya walaupun Anda baru cuman nulis di 1 paragraf, 2 paragraf langsung di daftar pustakanya ditulis ya di bawahnya ya. Oke ya, sepakat ya gitu ya. Oke ya. Rumusan masalah sesuaikan ini ya. Rumusan masalah yang sudah buat ya. Jadi bagaimanakah pelaksanaan fisioterapi? Ya sesuai dengan judulnya nanti ditambahin ya. Ya, jadi bagaimanakah pelaksanaan fisioterapi atau kalau di sini biasanya bagaimanakah pelaksanaan infrared dan quadriceps band exercise terhadap osteoartritis ini. Ada yang cuma seperti itu ya. Tapi kalau kasusnya tindakannya lebih dari 3, biasanya bagaimanakah pelaksanaan fisioterapi pada osteoartritis ini ya dextra atau ya tadi karena ini pas bahasnya osteoartritis ini ya. Oke, paham? Dari sini rumusan masalah ditulisnya bagaimanakah penanganan fisioterapi bla 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 sesuai kasus. Terus apa dikasih tanda tanya ya. Cukup paham? Oke ya. Tujuannya ya ini nah tujuan KTI mengungkapkan tujuan dari KTI. Bila dianggap perlu tujuan, dapat dipisahkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah KTI. Biasanya dimulai dengan kata untuk mengetahui atau untuk mendalami pelaksanaan fisioterapi. Ya, jadi biasanya yang paling sering itu untuk mengetahui. Ya, oke ya. Ya manfaatnya. Ya ini nanti boleh ya, nanti manfaat untuk fisioterapis, ya ada yang manfaat untuk pasien, ya ada yang seperti itu ya. Ada manfaat untuk institusi, ya. Nanti ada yang bisa ini kan ada tulisannya. Jadi mungkin A ya manfaat untuk pasien di bawah kasih tulisannya ya. B manfaat untuk instansi ya atau untuk referensi ya manfaat untuk institusi ya. Baru dikasih penjabaran di bawahnya ya. Oke. Sudah paham dari sini? Oke. Tinjauan pustaka ya.
Tinjauan pustaka menampilkan hasil studi kepustakaan yang mengungkap ya pendekatan secara teoritis ya, dan evidence ya. Yang relevan yang akan dipakai dan dikembangkan sesuai dengan topik KTI ya. Makanya ini penting saat ujian kadang-kadang melihat ya daftar pustakanya, ada yang nyambung enggak ya, atau ngambil referensi dari sumber lain ya, ibaratnya dari ya monggo lah ya, tapi lebih bagus usahakan kalau jurnal buku ya, usahakan yang memang penulisnya fisioterapi dan lain ya. Jangan ibaratnya Anda ngambil tentang dari nursing ya, dari medicine ya, boleh saja sih untuk kajian dasar, tapi kalau sudah kajian ke fisioterapis ya fisioterapis yang diambil gitu ya. Oke ya. Terus nantinya di situ ada namanya deskripsi kasus ya. Ya, nanti menjabarkan ya nanti di sini ya, nanti di pengertian atau definisi kasus ya, nanti di awal dari anatomi ya, fisiologi, biomekanika ya, nanti biomekanikanya sesuai dengan kasusnya ya, dan patologi kasus ya nanti ya tergantung dengan apa kasusnya ini ya, jadi biasanya ada ya anatomi, fisiologi dan biomekanikanya ya. Yang selanjutnya ya, nanti ada problematika fisioterapi ya. Di sini berisi tentang problematika fisioterapi ya akibat dari proses patologi yang diangkat sebagai topik dalam KTI ya. Nah, problematika ini sesuai dengan apa? ICF WHO ya. ICF nanti klik ya, book ICF ya di apa namanya di book ICF WHO PDF nanti langsung akan tampil ya. Jadi ada body function, ada body structure, ada activity and participation ya, terus ada environmental personal factor ya. Itu kalau di booknya seperti itu ya, book dari WHO ya. Tapi kalau di essay browser ya nanti urutannya di situ body function, activity and participation, environmental personal activity ya, activity and participation ya, environmental factor dan body structure ya. Jadi tapi usahakan pakai yang dari buku WHO-nya ya. Jadi urutannya nanti sesuai dengan tadi ya, body function, body structure, activity and participation, environmental personal factor ya. Nah, nanti ada gradasinya ya. Kalau analisa dengan ICF itu ada gradasinya sesuai dengan kondisi pasien ya. Ya, ada grade 1, 2, 3, 4, 8, 9 ya. Ada grade-nya seperti itu ya. Ya 0 ya, grade 0 ya ini tidak ada gangguan, no problem ya. Atau kalau di ya, jadi nanti bisa dikaji lewat itu ya. Dari ICF-nya ya. Ya, ada impairment, limitation activity fungsional, dan restriksi participation. Ada penjelasan mengapa problem tersebut muncul yang didukung oleh literatur ya. Jadi ada sumbernya juga gitu ya. Teknologi intervensi ya mencakup ya antara lain dari dasar teori teknologi intervensi tersebut ya. Dengan dalam topik ini ya, efek fisiologi, efek terapeutik, indikasi kontraindikasi, mekanisme teknologi intervensi ini dalam mengatasi problematika fisioterapi yang didukung oleh literatur dan evidence base ya. Paham? Jadi infrared, Anda memberikan infrared, Anda memberikan SVD, Anda memberikan MWD, Anda memberikan laser. Nah, ada nanti di sini penjelasan efek fisiologisnya, efek terapeutiknya, indikasinya, kontraindikasinya, mekanisme teknologi intervensi ini dalam mengatasi problematika. Oh, Anda pakai laser, tujuannya untuk apa? Nyeri. Ternyata pasiennya nggak ada nyeri. Paham ya maksudnya ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi pasiennya ya. Terus perjalanannya ya, kenapa kok bisa menurunkan nyeri ya. Dari sumber mana saja ini dimasukkan. Oke, paham dari sini? Bab 3, rencana pelaksanaan fisioterapi.
Ya, rencana pengkajian ya. Dimulai dari anamnesis, diikuti dengan pemeriksaan gerak, pemeriksaan khusus dan seterusnya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan kondisi yang dibahas. Perkiraan ya problem fisioterapi ya dari rencana pemeriksaan pada yang dibahas kemudian disusun perkiraan problematika fisioterapi yang apa mungkin akan muncul dari kondisi tersebut ya. Ya, selanjutnya perkiraan ini ditulis loh ya perkiraannya. Nanti kalau sudah hasil perkiraan ini akan dihapus ya. Perkiraan tujuannya fisioterapi. Nah, berdasarkan problematika yang mungkin akan muncul ya disusunnya tujuan fisioterapi yang mungkin akan dikategorikan dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Teknologi intervensi alternatif ya. Nah, ini apa disebut perkiraan tujuan fisioterapi dibuatlah teknologi intervensi fisioterapi yang mungkin bisa digunakan untuk menangani kondisi yang dibahas ya. Ya, nanti bisa juga dari satu atau beberapa di antara teknologi intervensi alternatif ini kemungkinan dipilih menjadi teknologi intervensi yang terpilih ya. Oh, OA ini setelah didetek ya ada 7 modalitas yang bisa diterapkan. Kan nggak mungkin dikasihkan semua atau malah yang paling efektif efisien. Oh, ternyata cukup 3 modalitas saja. Rencana pelaksanaan menjelaskan. Oke, lanjut ya rencana pelaksanaan tindakan fisioterapi ya. Nanti yang perlu dibahas ya, yang terpilih dari tindakan yang di atas pada kondisi yang dibahas meliputi persiapan alat, persiapan pasien, pelaksanaan tindakan, pengaturan intensitas ya kalau akut, kronis, dosis, metode, waktunya, frekuensi terapinya ya. Ini yang diuraikan sesuai kebutuhan pasien. Rencana evaluasi ya, ini adalah rencana tindakan evaluasi baik sesaat atau periodik ya untuk menilai pengaruh tindakan terapi dan tindakan lanjut yang diperlukan. Bagian akhir ya, meliputi daftar pustaka dan lampiran protokol laporan status klinis ya. Jadi nanti protokolnya seperti apa ya. Nanti daftar pustaka memuat yang diacu dalam usulan KTI dan disusun secara alfabetis ya. Nanti penulisan daftar pustaka bisa dipelajari. Ya, begitu ya. Oke, selanjutnya praktek ini ya menampilkan satu KTI ya. Punya siapa ini yang berani ditampilkan? Ya, punya siapa? Ya, oke. Kalau Anda lihat bersama-sama di sini ya, untuk urutan pembuatan proposal ya, ini tadi ringkasannya ya, halaman judul luar, halaman judul dalam, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ya. Nah, ini bab pendahuluan bab 1 ya, latar belakang masalah, rumusan masalah, ya tujuan penulisan, manfaat penulisan ya. Tinjauan pustaka, deskripsi kasus, ya problematika fisioterapi, teknologi intervensi ya. Kalau selanjutnya ya bab 3 rencana pelaksanaan fisioterapi. Jadi judulnya harus sesuai ini ya, rencana pelaksanaan fisioterapi. Ya, rencana pengkajian ya, perkiraan problematika fisioterapi, perkiraan tujuan fisioterapi, teknologi intervensi alternatif ya, rencana pelaksanaan tindakan fisioterapi ya. Ya, terus rencana evaluasi ya sesuai dengan kondisi kasusnya. Terus daftar pustaka, terus lampiran-lampiran ya. Jadi ini yang harus disiapkan oleh Anda ya setelah hari ini ya. Jadi Anda siapkan untuk minggu depan kita sudah semuanya ini ya diusahakan ya. Jadi proposal terakhir kapan? Oke, nanti judul disesuaikan ya. Sekiranya nanti di lahan ibaratnya cukup dengan grab exercise ya. Nanti untuk core stability-nya ya tidak perlu dimasukkan ya. Ke bawah lagi. Proposal karya tulis ilmiah untuk memenuhi sebagian persyaratan menyelesaikan program pendidikan Diploma 3 Fisioterapi. Lanjut. Bawah.
Ya, logonya yang jurusan fisioterapi, logonya yang ada seperti ini ya. Ya, untuk listnya ya. Kalau yang list hitam itu beda lagi ya. Oke, ke bawah lagi untuk logo ya. Ini sudah benar ya. Lanjut, jangan terlalu miring, jangan terlalu besar gitu ya. Dan tidak simetris ya di tengah-tengah. Diajukan oleh sana program studi Diploma 3 Fisioterapi jurusan fisioterapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2022. Proposalnya ini ya taruh ke bawah. Terus proposal KR tulis 5 pelantar fisioterapi lanjut terus disusun pembimbing 1, pembimbing 2 terus Sugiono gelar atas. Terhub pada tanggal sesuaikan ya pada UTM Gas. Sugiono oke, mengetahui ketua program studi Visio ya ini Tepo ya nah nanti diperhatikan ya yang lainnya ya. Ketua program studi D3 Fisioterapi Pak Haryatno. Oke, lanjut terus. Halaman judul, nanti daftar isi usahakan cuma dibuat otomatis ya. Semuanya ya, nanti kalau masih lupa ya, cara membuat daftar isi otomatis nanti bisa tanya di Google ya. Walaupun ini juga bisa ya, nanti dari insertnya ya, dari nanti bisa dibuat ya. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, lanjut. Bab 1 pendahuluan latar belakang nanti sesuai tinjauan pustaka dari kasus fisioterapi, teknologi intervensi, rencana pelaksanaan fisioterapi. Nah, itu belum ada ABC, rencana pelaksanaan fisioterapi. Ya nanti diisi ya sesuai dengan panduan ya yang saya tampilkan. Lanjut, itu pustaka ya. Ya, usahakan referensinya sesuai ya. Lanjut. Bab 1 pendahuluan oke, latar belakang masalah ya. Oke, nah ini spasinya berapa? Kalau di panduan? Kalau di panduan setahu saya malah nggak ada, Pak. Atau saya yang kurang. Soalnya kalau saya baca sih nggak ada gitu. Izin masuk, Pak. Antar baris 2 spasi kalau di pedoman itu, Pak. Ya, dicek nanti di halaman di bab 5 ya, petunjuk teknis penulisan KTI ya. Nanti judul bab diketik dengan huruf kapital. Oke, sudah benar tanpa digarisbawahi dan tanpa titik akhir. Kata-kata secara simetris antara margin kiri dan margin kanan lebih kurang 4,5 cm ya. Terus dalam kurung 4 cm plus 2 spasi dari tepi atas kertas ya. Jarak baris pertama TKTI terhadap judul bab, subbab, dan anak subbab ya adalah 3 spasi. Oke ya, sesuaikan ya. Terus baris 8, tiap baris kalimat dalam tag KTI diketik dalam jarak 2 spasi. Oke. Kutipan langsung yang panjang ya ini terkait dengan spasi ya, diketik ya. Dipisahkan dari tag dengan jarak ya. Ya monggo nanti ini ya. Nanti dipelajari ya. Nanti karena setiap tabel ya diketik dengan huruf kapital ya jaraknya 1,5 spasi ya ini juga beda-beda ya nanti kalau setiap KTI-nya nanti berarti 2 ya tapi kalau tabel ya nanti ada perbedaan sedikit ya. Judul gambar nanti 1,5 spasi ya. Keterangan gambar ya 1,5 spasi. Oke, gitu ya. Nanti dicek di halaman 21 ya. Oke, dilanjut. Ya, jadi ini
Di setiap paragraf ya, ini kan kalau Anda lihat ya tadi dilihat dari epidemiologisnya ya. Kalau ini kan oke lah umum nggak Pak ya. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan ya oleh pemerintah dan atau masyarakat. Ya, sumber ingat ya apapun paragraf ini ya, ini harus ada sumbernya. Ya, undang-undang saja nomor 36 tahun 2009 gitu ya, tentang kesehatan ya. Titik ya. Terus selanjutnya ya kesehatan yaitu sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat ya. Ya, terkait dengan kesehatan sangat membutuhkan terkait dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Lagi tadi judulnya apa toh? Ini terlalu jauh banget ya. Terus usahakan ya. Nanti kalau ini ya ini kan pelayanan kesehatan cuma 2 baris dibuat paragraf baru. Ini usahakan jangan ya. Nanti setiap satu paragraf ini menjorok ke dalam ya. Ya, di tab ya. Coba Anda tab ya. Upaya. Ya, satu lagi. Oh, Pak izin tanya. Ini dari upaya kesehatan sampai ke yang paragraf ini itu saya ngambil satu sumber gitu, Pak. Oh, usahakan gabung aja, terus ambil yang paling penting saja ya. Ini kan umum banget ya. Oke. Ya, jadi diambil saja ya ini diambil yang di atas saja ya. Ini berarti cukup yang di atas saja ya. Nah, ini dikasih sumbernya di titik di sini ya. Terus dikasih prolog ya terkait dengan pelayanan kesehatan. Ya pelayanan kesehatan meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Pelayanan kesehatan tersebut bisa dilakukan oleh fisioterapis. Fisioterapis adalah bla 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 disebutkan ya. Pelayanan fisioterapis ya. Nah ini kan malah ini usahakan kan tadi terkait dengan general dulu ya, sesuai dengan epidemiologis kasusnya ya. Ya enggak, maka arahnya mungkin lebih bagus ke kesehatan ya. Mungkin Anda upaya kesehatan ya. Nah, ini nanti bukan apa ya, dikaitkan nanti prolog yang kedua ini arahnya ke kasus gitu ya. Jadi mungkin loh upaya kesehatan bla 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 ya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat titik ya. Nanti undang-undang nomor berapa tadi 36 tahun 2009 ya tentang kesehatan ya benar ya. Nah, ya tentang kesehatan ya. Ya. Nah, di sini coba ini dipindah di paragraf ke atas, Mbak. Nanti jenengan bingung kalau enggak praktek langsung ya. Sumbernya dipindah di atas, di cut. Ya, dalam kurung, titiknya setelah tutup kurung, titik kurung ya. Nah, paragraf atasnya jangan ketutup. Nah, ini biar nyambung gini ya, upaya kesehatan. Nanti Anda harus
lihat di buku panduan ya, tadi latar belakang masalah ya. Nah, tadi kan ranahnya di epidemiologi kasusnya dulu toh ya. Ya. Nanti upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu. Terintegrasi berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Ya. Nah, pelayanan kesehatan ya meliputi kegiatan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini jangan ini nanti dulu aja ya. Ya, ini di sini ya setelah titik spasi ya. Oke, spasi. Nanti kasih prolog saja ya di sini ya. Dalam bentuk pengobatan penyakit, ya apa ini jangan dalam ya. Peningkatan kesehatan ini berarti yang berhubungan dengan kasusnya tadi apa? Skoliosis, Pak. Skolosis ya. Berarti nanti ini bisa dalam bentuk pelayanan kesehatan melibatkan. Jenengan kata-kata paragraf pertama sama paragraf kedua ini diambil di pasal berapa? Ayat berapa? Berapa ya? Kalau yang paragraf 2 itu awal deh, Pak, kalau nggak salah. Bab 1. Bab 1 Ayat berapa? ayat Pasal berapa? Karena ini sudah mengandung beberapa sumber ya. Jadi upayakan nanti ini ada pasal ayatnya ya Mbak. Jadi upaya kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 1 ayat 1 ya bla 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 ya disebutin. Ada yang bisa seperti itu, ada yang seperti ini juga cukup ya. Tapi kalau sudah nyebut ibaratnya pelayan kesehatan ya diambil dari undang-undang, nanti usahakan ada pasal ayatnya gitu ya. Ya, jadi biar tahu ini ngambilnya di mana gitu ya. Karena undang-undang kesehatan itu kan panjang ya. Ada berapa itu? Undang-undang kesehatan itu ada berapa bab? 22 atau berapa ya? Ya. Oke. izin tanya, untuk ayatnya itu ikut di paragraf sini atau di daftar pustakanya? Nah, ini ada yang langsung nulis ya. Ada yang tidak. Kalau mau nulis ya tadi upaya kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 1 ayat 3 contohnya seperti itu ya. Adalah, nah itu setiap kegiatan bla bla. Nanti undang-undang di sumber ini nggak perlu ditulis ya, nggak perlu tulis di belakang. Ya kalau sudah ditulis di atasnya ya. Ya udah, kita mulai yang seperti ini dulu aja ya. Nah, kita kan akan mengarah ke sklerosis ya. Upaya kesehatan bla bla sudah undang-undang TT ya. Terus upaya kesehatan ya. Ya bisa enaknya Nah, ini aja tambah lagi di setelah itu tambah prolog ya. Upaya kesehatan ya dapat diberikan pada semua kasus. Yang berhubungan dengan upaya kesehatan dapat diberikan pada semua kasus yang berhubungan kasus gitu ya, koma gitu ya. Salah satu kasus yang dapat yang dapat apa namanya? Yang dapat ditanggulangi dari upaya tersebut adalah kasus sklerosis. Walaupun kata kasus itu dalam satu paragraf nggak boleh lebih dari 3 ya Mbak.
Jadi kalau sudah dalam paragraf sudah ada kasus, dan di ya sampai 3 itu jangan sampai ya. Skolisis itu pakai K ya, mau K apa C ya. Skoliosis ya. Nah, baru paragraf di bawah Anda membahas tentang skoliosis. Terus paragraf kedua Anda baru membahas tentang skoliosis. Skoliosis adalah merupakan ya. Ayo cari sumber. Mungkin sudah ada di bawah. Di paragraf bawah. Ada enggak tentang skoliosis? Mohon maaf Pak, jadi itu saya membuatnya kan tadi upaya kesehatan, setelah itu baru pengertian fisioterapi, setelah pengertian fisioterapi baru menggabungkan ke kasusnya Pak, seperti itu. Jadi di sini di paragraf ini salah satu gangguan fungsi yang dapat ditangani fisioterapis adalah kasus kelainan bentuk pada tulang belakang, seperti itu Pak. Oh, berarti nanti panduannya sesuai nggak? Sesuai panduan nggak? Nah, tadi panduannya udah dibahas toh? Iya Pak. Iya. Kita sesuaikan dulu aja, nanti bisa dikiak-kiuk. Maksudnya ini antara prolog, antara atas ke bawah itu kita sambungkan ya. Tetap nanti intinya tuh yang sudah kamu tulis tuh bisa dipindah ke bawah, pindah ke atas gitu ya. Nah ini kan sudah ada skolosis toh, ya kita pindahkan ke atas dulu ya. Yang berhubungan dengan skolosis, yang berhubungan dengan persentase, yang berhubungan dengan jumlah, pindah ke atas semuanya sesuai dengan panduan ya. Idiopati ditemukan pada anak-anak remaja. Ini titiknya jangan di situ ya. Titiknya harus setelah dalam kurung ya. Viola LS akhirnya 2014. Ingat ini tanggal piro, bulan piro, tahun piro. Nah, Peleu LS akhirnya Anglit. Kalau 3 orang, kalau di buku panduan apa? Pele Alu et al. Ya, karena 3 ya. Nanti baru di daftar pustaka ditulis semuanya ya. Tapi 2014 itu nyambung enggak? Halo. Enggak Pak. Tahun piro terakhirnya disepakati, yuk. 2017. Ya. Sepakat, halo semuanya. Yang lainnya, dengar ya. Iya Pak. Oke ya, mumpung ini masih berproses ya. Kebiasaan duduk yang salah menimbulkan rasa nyeri pada otot karena melengan yang tinggi hingga mengakibatkan ketidakmampuan yang menyebabkan skoliosis ya. Oke, yang berhubungan dengan presentasi skoliosis ditaruh atas semuanya, coba. Terus. Nah, itu menurut Perora et al. Ya. Terus pindah ke atas. Menurut Perora et al. Dan sekali adalah adanya pembengkokan ke arah. Nah, ini dibeneri ya. Lateral dan vertebra karena kecacatan. Nah, ini 2016 juga ini kalau betul kalau lunakan atau kontraktor atau membengkokkan vertebra depan bermacam misalnya koma, setelah koma itu spasi ya, jangan lupa ya. Kebiasaan sikap yang tubuh yang salah. Penyakit atau trauma pada tubuh atau dapat pula disebabkan karena kejahatan di fase akhir. Agar kejadian tersebut akan menghasilkan pembengkakan pada vertebra. Tipe pembengkakan dapat tipe C atau tipe S dan kawan ya. Sekarang tadi apa sudah tahu persentasenya ya.
Nah, sekarang itu nah kalau sudah skoliosis ya. Nah, akan terjadi apa masalahnya? Yuk, cari paragraf yang membahas masalah. Sesuaikan panduan ya. Itu salah satu gangguan fungsi ya. Bukan mana salah satu gangguan kofasis orang yang di Belum saya tambahkan, Pak. oh belum ya wes dikasih titik-titik Mbak, kasih titik-titik biar tidak lupa di atasnya ya. Ayo biar nggak lupa dikasih titik-titik. Kita sambungkan. Nah, di sini ya permasalahan pada sklerosis ditulis, jangan dikit ya. Permasalahan pada sklerosis ya adalah Anda sebutkan terus sumbernya dari mana ya. Ya, terus guys sumber ya. Terus setelah titik selesai ada sumber dikasih prolog ya. Permasalahan sklerosis di atas dapat ditanggulangi oleh fisioterapi ya. Baru copy paste yang berhubungan dengan fisioterapi. Yo. Tanggulangi dengan modalitas fisioterapi juga bisa. Itu bukan fisioterapi modal dengan tanggulangi dengan modalitas fisioterapi. Oke, sekarang baru mencari sumber yang berhubungan dengan fisioterapi, di copy paste, ditaruh atas. Ya. Yo. Oke, ya. Istirahat. Oke ya, ini permasalahan pada sklerosis bersumber ya, cari sumber ya, bersumber sumbernya ya. Jadi masalahnya yang sekiranya bisa ditangani fisioterapi ya. Oke, namanya ditangani pada individu oleh fisioterapi ya. Ini karena bentuknya nanti paragraf, Mbak. Jadi fisioterapi adalah paragraf sendiri ya. Ya, di tab ya. Coba adalah bentuk pelayanan ini ya. Coba digabungkan aja ini. Fisioterapi itu digabungkan. Terus ke bawah. Ya, ini titiknya dihilangkan. Oke. Modalitas fisioterapi ya dapat diberikan ya pada kasus sklerosis tersebut dengan pemberian modalitas fisioterapi pada kasus sklerosis tersebut. Kasus sklerosis ya dapat diberikan berupa salah satunya modalitas fisioterapi pada kasus skoliosis ya dapat diberikan modalitas fisioterapi pada kasus sklerosis tersebut dapat diberikan modalitas fisioterapi pada kasus sklerosis dapat diberikan berupa apa tadi tindakanmu apa tadi? Infrared sama clap exercise core stability. Ya, dapat diberikan salah satunya dengan infrared, terus apa clap method atau clap exercise. Katanya clap method ya paling banyak ya Mbak nanti di jurnal ya.
ya, dan apa namanya, kalau sudah koma jangan, kayaknya komanya hilang ya. Method, clap method, dan core stability. Oke ya. Ini kayaknya perlu digabung langsung aja di anu Mbak. Dibuat prolog aja. Jadi modalitas digabung di PMK nomor 65 tahun 2015. T. Ya. Terus Anda di paragraf pertama menjelaskan modalitas infrared untuk kasus sklerosis yang ada sumbernya ya. Paragraf selanjutnya mencari sumber berhubungan dengan clap method ya untuk kasus sklerosis. Terus paragraf selanjutnya mencari ya core stability ya untuk skoliosis. Ya, jadi bahasanya nanti gini, modalitas infrared pada siklosis berfungsi untuk bla 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 ya, cari sumbernya yang itu sumbernya dari ya apa terkait dengan tindakan infrared untuk skoliosis. Terus cari terkait dengan clap method ya yang berhubungan ya fungsinya untuk sklerosis ya, cari sumber baru, dan core stability pada kasus sklerosis ya, kurang satu itu ya, nanti dibuat paragraf sendiri ya. Ya. Terus setelah itu ya ini paragraf bawah ini dihapus semua aja, sudah nggak kepakai. Oke, bisa enek core stability. Ojo dihapus sing iki, berarti clap method wis enek, clap exercise wis enek. Lanjut sing enek kaitannya aja dibuang, di copy paste aja ya. Infrared kuwi dipindah dulu ke atas. Oh, tapi nggak nyambung infrarednya ini. Yang nggak ada sambungnya aja yang dibuang. Yang nah infrared ini cari nanti, nah ini masih salah ya, titiknya setelah titik. Pemerintah dalam melakukan bab ini dapat meningkatkan penyembuhan luka kulit, menghilangkan rasa sakit, melakukan metode antilosis, spondylosis, terapi fundamental, mengobati gangguan olfaktorik, neurologis, psikiatri. Nah, golek judul ya yang ngobatin itu untuk kasus sklerosis gitu ya Mbak. Oke ya, ini sudah bagus, hanya ini belum ketemu titiknya ya. Yang metode clap, ayo ke atas, paragraf ke atas, atasin. Belum kebaca saya. Ya, intinya itu kurang ya. Clap method fokus peneliti ini ya. Ini adalah nanti begini, clap method ya atau metode clap exercise ya pada sklerosis dapat berfungsi untuk apa ya. Nah, ini sudah agak nyambung ini ya, sudah nyambung ini ya. Ini berarti yang kurang infrared ya. Pada clap exercise lebih ditekan pada penguluran penguatan otot. Oke ya, ini berarti lebih baik digabungkan aja ini paragrafnya ya, karena masih bahas tentang clap method ya. Titik, nah gitu. Terus core stability, ayo naik ke bawah ya. Ini titiknya nanti setelah dulum kurung ya Mbak. Ini dibenerin sekali ya, nanti lali ya. Ini banyak yang salah ini. Ini dalam kelompok kecil, yaitu salah juga ya. TTE setelah dalam kurung ya, semuanya salah itu ya. Damayanti 2000 dikutip dari Sari 2023 ya, ini golek yang baru juga ya. 2017, wah ini nyari ya. Clap method itu kemarin saya penelitian clap method juga. Coba nanti bisa dipakai enggak ya? Nanti tak kirimi jurnalnya ya. Ya, yang selanjutnya core stability adalah latihan untuk mengontrol posisi terang dalam posisi. Jadi latihan ini digunakan untuk mengurangi sudut rotasi lumbal. Nah, ini dikaitkan ya, ada kata-kata skolosisnya kalau bisa ya. Yang yakci ya, coba nanti dicari. Terus cari infrarednya ya. Terus paragraf penutupnya ya, ditambahin paragraf ya. Melihat latar belakang masalah di atas, maka penulis akan
mengambil judul karya tulis, maka ya karya tulis ini mengambil judul ya tentang penataan fisioterapi ya sesuai dengan judul ya. Maka karya tulis ilmiah ini ya melihat latar belakang di atas, maka judul karya tulis ilmiah ini tentang penelaksanaan fisioterapi pada ya sesuai dengan judulmu, ditulis semuanya. Oke, tak kasih sumber jurnal di atas ya, di chat, kolom chat ya, nanti untuk tambahan referensi ya. Itu salah satu penulisnya saya ya. Oke, sudah di copy paste? Sudah, Kolom Pak. chat ya, disimpan ya. Nanti tapi ditambahin ya nanti ya. Iya, Pak. Itu jangan lupa ya, SC, scoliosis ya. Terus jangan lupa titiknya itu setelah dalam kurung ya. Ya melihat nanti bisa ditambah. Terus yang bahasa-bahasanya masih Inggris, clap exercise, core stability nanti dimiringkan ya. Iya, Pak. Oke, rumusan masalah nanti diperbaiki ya. Oke, wes api aslinya ya. Lanjut. Oh, rata kanan, rata kiri jangan lupa ya. Nah, bagaimana orang latar bagaimana adalah pinter ya. Bagaimana oh ya sudah pada. Oke, ke bawah lagi. Tujuan penulis ini adalah untuk mengetahui pelantaran bisa pada kasus sklerosis ya. Nah, ini kan ada tindakan ya, tujuan ya. Tujuan penulis karya ini adalah untuk mengetahui ya pelantaran fisioterapi pada kasus sklerosis ya dengan modalitas sesuaikan judul ya. Terus manfaat KTI dalam penelitian ini ya manfaat bagi penulis. Ya ini dikasih anu aja ya. Titik 2 di 1 ya ini dalam kurung bagi penulis diharapkan ini coba di ratakan itu dulu manfaat KTI. Oke, ini mau dibuat seperti ini atau turun? Jadi kalau turun itu coba Anda angka satunya diturunkan. Ya, terus keterangan diharapkan diturunkan. Ya, jadi nanti dibuat seperti itu ya. 1, 2, 3 ya. Nanti lebih enak, kayaknya lebih terbaca asik ya. Jadi nah dibuat gitu aja ya. Hanya angkanya nanti ngikut penulisannya ya. Coba 3-nya di bawah ya. Ya. Ya, kayaknya lebih bagus gitu ya, lebih jernih ya. Coba ke atas dulu, Mbak. Ke atas, ke atas. Semuanya ngikutin ya. Pada dengar semuanya ya. Nah, setelah D ya nanti Anda akan menambahi angka 1, maka angka satunya itu cukup angka 1 tidak perlu dalam kurung ya. Nanti sesuaikan panduan ya. Oke ya, lanjut ke bawah yuk. Terus.
Yuk lanjut ke bawah terus. Sudah selesai ya ini ya? Sudah, Oh Pak. ya sudah ya. Oke, selanjutnya sampai membuat bab 3 sampai ada daftar pustakanya semuanya ngikut ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, akan saya acak yang presentasi ya. Tapi nanti tetap dikirim, saya akan buatkan aplikasi ya. Setiap nanti konsul nanti saya akan buatkan drive ya. Oke, itu saja. Jangan lupa tetap semangat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.